Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 8 Kalkulus ingin mempresentasikan tentang tugas yang diberikan oleh dosen kami tentang infinite series. Perkenalkan, nama saya Rifki Aditya Rehanda. Bersama teman-teman saya ada Aulia Dara, ada Danilo Rangga, ada Rahmat Zaki Asma, ada Nabil Fadlur Rahman Raino Rasaki, dan yang terakhir ada Christian Jonathan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan soal pertama. Sebelum masuk ke soal pertama, saya akan membacakan daftar isinya. Jadi untuk 9.1 itu ada konvergen dan divergen, itu dijelaskan oleh Zaki. Eh, ya, terus untuk 9.1 definisi hal pada definisi itu oleh Christian Jonathan, terus selanjutnya oleh saya, terus selanjutnya oleh Aulia Dara, selanjutnya oleh Danilo, oleh Zaki lagi, oleh Danilo, oleh Raino, oleh Christian Jonathan, oleh Raino. Dan ini ada urutan presentasinya. Lanjut. Masuk ke materi yang pertama, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Rahmat Zaki Asma dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Kali ini saya akan membahas mengenai materi 9.1, konvergen dan divergen. Di sini saya mengambil soal determine whether the sequence converge or diverge. If converge, find the limit n. Di sini ada persamaannya 1/2 pangkat 2, 2/2 pangkat 3, 3/2 pangkat 4, 4/2 pangkat 5, dan seterusnya. Nah, untuk mencari solusi jawab, pertama-tama kita bisa menentukan pola dari persamaan yang ada di atas. Nah, setiap penyebutnya bertambah 1, si pembilangnya ini pangkatnya juga akan bertambah 1. Maka persamaan yang dapat kita bentuk adalah AN sama dengan N/2 N tambah 1. Lalu kita misalkan N menjadi X dan yang bawahnya menjadi 2 pangkat X. Kenapa hanya 2 pangkat X? Karena ketika kita ubah menjadi 2 pangkat X plus 1 sama saja seperti 2 pangkat X dikali 2. Karena pangkat 1 ketika pangkat dijumlahkan maka pangkatnya itu ketika turun si angka 2-nya itu hanya akan dikali dengan 1. Dan si 2-nya ini hanya akan menjadi konstanta dan tidak merubah nilai aslinya. Kemudian masukkan ke bentuk limit menuju tak hingga. Nah, di bentuk limitnya tadi ada limit X menuju tak hingga dari X/2 pangkat X. Nah, kan di sini menurut bab sebelumnya, kita bisa menerapkan aturan L'Hopital ketika variabel kontinu. Di sini kita bisa gunakan rumus L'Hopital tersebut. Berarti langsung saja kita turunkan, tadi kan yang di atas berarti X ya, X. Sebelumnya X/2 pangkat X. X ketika diturunkan menjadi 1 dan 2 pangkat X itu saat diturunkan menjadi 2 pangkat X ln 2. Kenapa bisa seperti itu? Karena dilihat dari identitas turunannya, ketika ada Y sama dengan AX, maka Y aksennya sama dengan A pangkat X ln A. Maka limit N mendekati tak hingga dari N/2 pangkat N tambah 1 sama dengan 0. Berarti baris ini, baris dari 1/2 kuadrat, 2/2 pangkat 3, dan seterusnya, converge ke angka 0. Berikut ada grafik mengenai persamaan di atas. Kemudian dilanjutkan ke soal berikutnya. Oke, boleh dilanjut, next. Oke, jadi saya akan menjelaskan definisi dari halaman 450, yaitu sebuah sequence dikatakan N menuju tak 3, AN sama dengan L. Dengan for each positive number, I dari corresponding positive number N, such that, nah ini persamaannya nanti. Persamaan yang deret yang tidak berhasil memenuhi persyaratan di atas ini, maka di-consider sebagai deret diverge atau divergent. Boleh dilanjut? Nah, contoh soalnya begini. Misalkan AN sama dengan N pangkat 3 tambah 3N kuadrat tambah 3N dibagi N tambah 1 pangkat 3.
Ini tuh kita pertama melakukan pendekatan mencari limit AM, yaitu limit n menyetak hingga dari n pangkat 3 tambah 3n kuadrat tambah 3n per n plus 1 pangkat 3. Demikian cara mengolahnya, limit n pangkat 3 dikeluarin dari masing-masing baris atas ataupun baris bawah, sehingga menyisakan 1 tambah 3 per n tambah 3 per n kuadrat, dan di bagian bawah 1 tambah 3 per n tambah 3 per n kuadrat tambah 1 per n pangkat 3. Nah, atau nanti yang pada akhir begitu dimasukin tak hingganya, maka akan menghasilkan 1. Jadi deret ini adalah deret konvergen menuju 1. Bisa dilihat grafiknya adalah yang di kanan ini. Boleh dilanjut lagi? Oh iya, akan dilanjutkan oleh Rifki Haditya. Silakan. Ya, boleh dilanjut. Jadi sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang bab 9.1 teorema A tentang sifat-sifat barisan. Nah, di sini ada soal AN sama dengan N per 3N min 1. Terus di sini tuh disuruh ditanya lah. Jadi kayak determine whether the sequence converge or diverge. Jadi kayak ini konvergen apa divergen. Terus kalau misalkan dia konvergen, cari limit N menuju tahingga dari AN-nya. Bisa dilanjut. Nah, untuk jawabannya sendiri, yang pertama masukkan N itu mulai dari 1 sampai 4, sebenarnya bisa lebih. Jadi nanti bakal sebagai sebuah deret. Nah, jadi yang pertama itu ada A1 9,5, A2 2/5, A3 itu 3/8, A4 itu 4/11. Nah, itu sebenarnya bisa dilanjutin lagi. Nah, selanjutnya dikerjakan dengan teori limit tahingga. Nah, jadi di sini ada limit N menuju tahingga AN sama dengan limit N menuju tahingga N per 3N min 1. Nah, kenapa bisa kayak gini? Jadi dilihat lagi kan AN itu di atas sama dengan N per 3N min 1. Habis itu gunain juga selanjutnya digunakan kayak sifat limit gitu. Jadi limitnya dipisah atas bawah. Nah, yang atas ini jadi limit N menuju tahingga 1. Nah, kenapa bisa 1? Jadi N ini dikali oleh 1/N. Nah, yang bawah juga limit N menuju tahingga 3, ini sebenarnya harusnya 3 dikurang 1/N. Itu juga kenapa? Karena dikali 1/N. Nah, jadi ada juga konsepnya itu kalau misalkan limit N menuju tahingga itu 1/N, 1/N itu sama dengan 0. Jadinya hasil itu 1/3 kurang 0, jadinya 1/3. Terus di sini ada itu ada grafiknya di sini. Jadi mulai rata itu pas sudah menuju 1/3. Ya boleh lanjut. Nah ya, selanjutnya ini 9.1 teorema B tentang teorema Apit. Nah, di sini soalnya itu limit X menuju tahingga 1 min cos X per 1 plus X. Nah, di sini itu untuk mengerjakannya itu pakai teorema Apit. Nah, pertama dibikin dulu nih. Jadi kayak min 1 lebih kecil sama dengan cos X dikurang lebih kecil dari 1. Nah, kenapa gini? Karena kan cos X itu batasnya itu nggak bisa lebih kecil dari min 1, nggak bisa lebih besar dari 1 kan, makanya dibuat kayak gitu. Habis itu selanjutnya tandanya dibalik, karena kita harus bikin si cos X-nya ini jadi minus biar kayak soal awalnya. Nah, dibalik, ya udah jadinya 1 lebih besar dari sama dengan min cos X lebih besar sama dengan dari min 1. Habis itu buat nambahin 1 biar kayak soal di atas ya. Nah, itu ditambahin aja ruas kiri sama kanannya. Semuanya ditambahin 1, sorry. Semuanya ditambahin 1 jadinya 2 lebih besar dari 1. Lebih besar sama dengan dari 1 min cos X, lebih besar sama dengan dari 0. Nah, habis itu tinggal dibalik lagi aja tandanya. Nah, ini kan bentuknya udah sama nih, 1 min cos X sama dengan maksudnya udah sama kayak yang soal diminta. Nah, habis itu karena akan menghitung limit X menuju tahingga positif, berarti yang bawahnya ini harus lebih besar dari 0.
Ya udah, jadi nanti dibikin kayak 0 lebih kecil sama dengan 1 min cos X plus per 1 plus X lebih kecil sama dengan dari 2 per 1 plus X. Nah, kalau udah, kalau misalkan sesuai teorema Apit-nya, jawabannya itu jadinya limit X sama menuju tak hingga 1 min cos X per 1 plus X sama dengan 0. Jadi ini bisa dilihat juga di grafiknya, lama-kelamaan garisnya ini berhimpit ke 0 gitu. Sekian, bisa dilanjut. Nama saya Aulia Dara Permatasari dari Departemen Material. Selanjutnya saya akan menjelaskan teorema C, yaitu teorema absolut. Teorema absolut ini menggunakan limit n menunjukkan hingga mutlak dari barisan itu sendiri. Ada dua kemungkinan, yang hasilnya sama dengan 0 itu konvergen dan hasilnya tidak sama dengan 0 itu divergen. Di sini ada contoh soal ya, tentukan kekonvergenan baris tersebut menggunakan teorema absolut. Barisannya ini. Langkah pertama yaitu kita harus cari tahu dulu suku-sukunya. Kita bisa masukkan N dengan angka 1, 2, 3. Kemudian bisa dilihat A1-nya itu 1 cos pi per 2 min 1, hasil min 1. A2-nya 2 per 3, dan A3-nya min 1 per 5. Next. Setelah dilihat di sini, terlihat bahwa barisan ini merupakan barisan yang berganti tanda. Jika kita masukkan nanti, A4 juga akan bernilai positif dan A5 negatif, dan seterusnya. Next. Sehingga untuk mencari kekonvergenan barisan ini, kita harus mengubahnya dengan menggunakan teorema absolut. Kemudian kita dapat memutlakan barisan AN tadi, N cos NP per 2N min 1. Namun kita dapat mengganti N cos NP ini dengan N kali min 1 pangkat N. Min 1 ini dihasilkan dari cos Pi, dan N-nya merupakan variabel yang di depan cos, dan pangkat N ini akan memengaruhi nilai positif negatif dari suku-suku AN itu. Kemudian kita buktikan lagi, memasukkan suku-suku 1, 2, 3-nya. Setelah diuji, ternyata hasilnya sama. Next. Sehingga kita dapat melanjutkan rumusnya, yaitu limit n menuju hingga n per 2n min 1. Karena mutlak dari min 1 selalu hasilnya positif, maka kita hanya menuliskan di sini n. Kemudian karena hasilnya itu tahingga per tahingga, maka kita dapat menggunakan L-hospital itu dengan menurunkannya. Turunan dari N itu 1, dan turunan dari 2N-1 itu 2. Karena setengah tidak sama dengan 0, maka barisan ini tidak konvergen atau divergen. Ini merupakan grafiknya. Next. Kemudian ada teorema D, yaitu teorema barisan monotonik. Ada monoton turun dan ada monoton naik. Di sini itu monoton turun. Soalnya itu buktikan apakah barisan ini konvergen di tahingga. Buktikan dengan teorema kemonotonan. Barisannya 1 per N, di mana N dari 1 sampai tahingga. Next. Jadi pertama-tama kita dapat menguji dulu, kita masukkan N-nya dengan angka sembarang. Di sini kita masukkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah kita lihat di barisan ini, kita bisa lihat bahwa nilainya selalu menurun, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa barisan ini monoton turun. Namun, jika kita menggunakan teorema, kita bisa menggunakan induksi matematika. AN lebih besar dari AN per 1. Di sini kita bisa melihat bahwa ini barisannya turun dengan menggunakan aljabar. Kita masukkan AN-nya 1 per N, kemudian lebih besar dari 1 per N, N per 1. Kemudian kita aljabarkan jadi N per 1 lebih besar dari N, maka 1 lebih besar dari 0. Pernyataan ini adalah benar, maka membuktikan bahwa teorema yang di atas itu barisannya turun. Karena barisan ini menurun, maka disebut konvergen. Next. Nah, kalau dilihat dari grafik ini,
grafiknya tidak akan menyentuh nilai 0 atau negatif, sehingga dibatasi oleh Y sama dengan 0, maka kita simpulkan barisan ini adalah konvergen. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Kenalin, nama saya Daniel Rangga dari DTM 2020 dengan NPM 2006579081. Di sini saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya tentang deret aritmatika dan teorema A. Ya, bisa di next. Nah, contoh soal aritmatika saya itu ada tentukanlah nilai dari suku ke-35 dari barisan deret aritmatika seperti berikut ini. Ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Di sini kita akan memakai rumus UN ya. Jadi UN itu sama dengan A ditambah buka kurung N-1 tutup kurung dikali B. Nah, di sini tuh bisa dilihat kalau A-nya itu 2 dan B-nya itu 2 ya. Lanjut di rumusnya itu UN jadi 2 ditambah buka kurung 35 minus 1 tutup kurung kali 2. Nah, selanjutnya UN itu 2 ditambah 34 dikali 2 jadi 2 ditambah 68 dan hasil akhirnya itu UN sama dengan 70. Ya, bisa di next. Nah, ini hasil olahan data saya di Excel itu sebagai berikut. Ini grafik dari aritmatikanya. Bisa dilihat dari chart title yang sebelah kiri itu semakin angkanya naik, semakin grafiknya naik juga. Ya, next. Nah, berikut ada contoh soal teorema A saya. Ini diambil dari buku Purcell 9.1 nomor 2 yang disuruh cari N sama dengan 3N plus 1 per N plus 1. Jadi saya yang pertama itu ambil kalau N-nya 1, itu bisa disimpulkan bahwa jadi jawabannya 5/2, kalau A2 jadi 8/3, kalau A3 menjadi 11/4, kalau A5 menjadi 17/6, dan seterusnya. Kalau jadi, misalkan kalau limit N menuju tak hingga 3N plus 1 per N plus 1, itu bisa dikerjakan dengan limit N menuju tak hingga 3 plus 2 per N sama dengan 1 plus 1 per N itu sama dengan 3. Jadi hasilnya itu konvergen. Ya, sekian, terima kasih. Dan bisa lanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan kembali, nama saya Rahmat Zaki Asman dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Selanjutnya, soal kedua yang saya bawakan dari 9.2 mengenai deret geometri. Di sini ada contoh soalnya. A ball is dropped from height 100 feet. Each time it hits the floor, it rebounds 2/3 to its previous height. Find the total distance it traveled before coming to rest. Oke, kita mulai lakukan penjawaban dari soal tersebut. Jarak awal jatuhnya bola hingga nantinya menumbuk ke arah lantai itu sekitar 100 feet. Kemudian pantulannya 2/3 kali dari jarak sebelumnya. Maka kurang lebihnya skenario dari jatuhnya bola sebagai berikut. Pertama-tama bola jatuh 100 feet, kemudian memantul 100 dikali 2/3 feet. Kenapa dikali 2/3 feet? Karena kan pantulannya 2/3 jarak sebelumnya. Berarti 2/3 dikali jarak sebelumnya tadi 100 feet. Kemudian jatuh kembali dari 100 dikali 2/3 lagi. Karena kan tetap 2/3 dari jarak yang sebelumnya. Dan seterusnya. Cuman di sini memantul 100 dikali 2/3 pangkat 2 karena udah jatuh yang ke sekian kali repetisi pengulangan. Kemudian jatuh kembali dengan jarak 100 dikali 2/3 pangkat 2 feet lagi. Dan akan begitu seterusnya, semakin ke belakang nantinya
semakin banyak repetisi dan pangkatnya juga akan semakin besar dan semakin bertambah. Kemudian karena ditanya total jarak yang dilalui, berarti meskipun 100 di sini merupakan jarak awal jatuhnya bola ke bawah menuju lantai, namun A atau suku pertama dari deret tersebut bukanlah 100, melainkan 200 atau 2 kali 100 karena dihitung ketika bola jatuh dan kembali memantul ke atas. Tetapi karena ditanya total jarak, berarti jarak awal jatuhnya juga harus dihitung. Maka di sini kita gunakan rumus, kita masukkan ke dalam rumus 100 tadi sebagai jarak jatuh awal, kemudian 2 dikali 100 pangkat 2 2 dikali 100 dikali 2/3. Kenapa 2? Karena tadi 100 yang pertama itu saat jarak turun ke bawah, kemudian 100 yang kedua dikali 2/3 merupakan pantulannya. Kemudian ditambah 2 dikali 100 kali 2/3 kuadrat. Seperti yang saya katakan sebelumnya, semakin banyak repetisinya tentunya jumlah pangkatnya juga akan semakin bertambah. Kemudian ada 2 kali 100 dikali 2/3 pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian di sini menjadi 100 merupakan jarak awal yang tadi, lalu ada 200 dan seperti ini. Ini merupakan rumus dari deret geometri seperti yang terdapat di buku Purcell edisi ke-9 di bab 9 subbab 9.2. Rumusnya sama persis. Maka kita ketahui bersama bahwa tadi A-nya 200 bukanlah 100 karena sekali lagi 200 merupakan jarak ketika pantulan dari bola jatuh menuju lantai dan memantul ke atas. R-nya atau rasionya 2/3 karena dikatakan memantul 2/3 kali dari jarak sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan 100 ditambah masukkan ke rumus yang tadi 200. Di sini dikatakan K sama dengan 1, maksudnya adalah mulai dari suku ke-1 hingga ke infinite. 2/3 tadi rasionya, K pangkat min 1 dan seterusnya itu merupakan rumus sesuai yang ada di buku. Kemudian hasilnya 100 ditambah 200 dikali 1 per 1 min 2/3. Nah, 1 per 1 min 2/3 ketika kita samakan penyebutnya dan kita lakukan operasi hitung, hasilnya sama dengan 3 dikurang 1 atau 2. Maka 100 ditambah 200 dikali 2 adalah 500 feet. Setelah kita lakukan perhitungan, berarti total jarak ketinggian yang dilalui bola dari ia terjatuh kemudian memantul dan seterusnya adalah 500 feet. Sekian, terima kasih. Dan oh iya, ini untuk grafiknya yang saya buat melalui Excel. Di sini ada UN-nya dan ada SN-nya. Pertama, A-nya sekali lagi 200, R-nya 2/3, U1-nya masih tetap 200, dan SN-nya karena masih SN yang pertama 200 dan seterusnya bertambah. Di sini grafik biru menunjukkan UN, grafik SN ditunjukkan dengan grafik yang berwarna merah. Boleh dilanjut? Ya selanjutnya akan dilanjutin oleh saya. Mungkin tadi udah dikenalin juga Mbak Rifki, cuman izinnya ada perkenalan ulang. Nama saya Nabil Fadur Rahman Reno Rasaki, Departemen Teknik Mesin 2020, NPM 2006579030. Sebelumnya saya juga izin minta maaf karena tadi saya baru dari perjalanan dan baru sampai rumah dan akhirnya bisa juga pakai virtual background. Yang soal pertama yang saya bawa adalah soal yang tentang teorema A 9.2. Ini saya dapat soalnya itu dari kebetulan dari YouTube, di mana saya pas lagi belajar kalkulus lewat YouTube menemukan soalnya. Dan soalnya itu adalah tunjukkan bahwa deret sigma n sama dengan 1 infinite n sin seper n adalah divergen. Nah, karena ini soal pembuktian, jawabannya adalah dan ini jawabannya lumayan singkat juga. Setelah saya bicarakan dengan teman-teman saya yang lebih mengerti, juga jawabannya malah lebih singkat. Kita pakai permisalan di mana n ini dipermisalkan dengan u, sedangkan sin seper n kita permisalkan dengan v. Nah, habis itu kita pakai rumus uv sama dengan uv aksen plus u aksen v kali v. Nah, dari situ
barulah ditemukan limit n menuju infinite sin 1/n ditambah cos 1/n dikali min 1/n kuadrat. Nah, setelah dikalkulasikan sin 1/n ini menjadi 0, dan untuk yang n cos 1/n dikali min 1/n kuadrat itu menjadi jadi min 1, dan dimana setelah dijumlahkan 0 sama dengan 0 kurang 1 sama dengan min 1. Nah, terbukti divergen karena hasilnya adalah tidak sama dengan 0 untuk yang teorema A sampai sini, dan dilanjutkan next. Ya, bisa dilanjutkan. Untuk teorema Oke, B bisa sebelumnya dilanjutkan saya. kedengar suaranya? Masuk ya. Masuk ya, oke deh. Saya akan lanjut teorema linearitas deret konvergen. Jadi ini adalah dasar teoremanya. If bisa dilihat di sini ada 2 poin ke soalnya. Next soalnya. Oke. Di sini soal yang saya ambil adalah proof if sigma k sama dengan 1 sampai k hingga ak diverge, so does sigma n sama dengan 1 sampai k hingga ck for c tidak sama dengan 0. Oke, jadi diumpamakan sigma n sama dengan 1 sampai k hingga dari ck itu convergent dan c-nya tidak sama dengan 0. Dan maka 1/c itu bisa 1/c itu punya nilai karena tadi ck-nya ini kan convergent, dia punya nilai kalau 1/c. Sehingga bisa berlaku tadi sesuai yang di teorema tadi, sigma k sama dengan 1 sampai k hingga ak itu bakal sama dengan sigma k sama dengan 1 sampai k hingga 1/c ak, atau berlaku juga jika 1/c-nya dikeluarin dia akan sama gitu. Sehingga berdasarkan teorema B yang tadi, ini dia jadi deretnya konvergen gitu. Boleh. Mungkin itu sih agak singkat juga untuk penjelasan teorema B. Gitu. Bisa lanjut. Nah, selanjutnya perkenalkan kembali Nabi Fadura Reno Rasaki, DTM 2020. Untuk yang soal kedua saya itu adalah tentang yang teorema C, di mana teorema C itu berbunyi jika K sama dengan 1 sigma infinite AK divergen dan C tidak sama dengan 0, maka sigma K sama dengan 1 sampai infinite C AK itu divergen juga. Itu memang saya tidak masukkan di sini, dan untuk soalnya sendiri itu saya dari Pursel 9.2 di nomor 23, dan soalnya adalah sigma K sama dengan 1 infinite AK divergen. Maka apakah sigma K sama dengan 1 infinite CAK sigma K sama dengan 1 infinite AK divergen, dan juga sudah sigma K sama dengan 1 infinite CAK untuk C tidak sama dengan 0. Dan ini ada soal pembuktian di mana untuk menjawab ya, kita menggunakan proof by contradiction atau dengan sebaliknya. Maka karena contradiction, kita berasumsikan sigma K sama dengan 1 infinite CAK itu convergent. Dan C tidak sama dengan 0. Maka 1/C itu is defined. So sigma K sama dengan 1 infinite AK equals to sigma K sama dengan 1 infinite 1/C AK habis itu sama dengan 1/C sigma K sama dengan 1 infinite CAK juga akan convergent. Maka
ini dengan teorema B, dan maka dengan jawaban tadi bisa dibilang kalau misalkan bisa dibilang soal yang tadi itu benar dengan pembuktian proof by contradiction ini. Dan bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, itu saja dari kelompok 8 kalkulus. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang dibicarakan dapat menjadi pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.